Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labina Mesa Fitri, S1 Informatika Angkatan 2018. Kali ini saya ingin mereview jurnal dengan topik kejahatan elektronik untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Hukum Profesi. Jurnal pertama yaitu dengan judul Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini. Ditulis oleh Prima Angkupi, SH, MH, MKN. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan internet menimbulkan dampak negatif dalam bentuk kejahatan siber, yang merupakan perkembangan dari kejahatan komputer. Sebagian besar anak muda dapat memiliki dan atau menggunakan komputer tidak terkecuali di Indonesia. Terdapat beberapa kasus kejahatan komputer yang telah diajukan ke pengadilan berdasarkan sarana yang digunakan dapat masuk di bidang komputer, telekomunikasi, dan informasi. Adapun kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut. Putusan Mahkamah Agung nomor 363 tanggal 25 Juni 1984 mengenai penggelapan uang di bank melalui komputer. Perbuatan pidana ini merupakan kerjasama antara orang luar dengan oknum pegawai BRI cabang Brigjen Kartawso Yogyakarta dari tanggal 15 September sampai dengan 12 Desember 1982, yaitu dengan cara mentransfer uang melalui keliling kemudian wakat keliling yang diterima dari clearing tersebut oleh oknum pegawai BRI secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan bagian kartu dibebankan kepada rekening orang lain, bukan rekening yang tertulis pada wakat keliling, dan dengan cara membukukan melalui komputer tanpa kartu atau stok mesin. Berikutnya yaitu kasus pembobolan BNI cabang New York. Ialah kasus seorang pegawai yang pernah bekerja di BNI cabang New York sejak tahun 1980 sampai dengan September 1985. Pada waktu masih bekerja, yang bersangkutan bertugas sebagai operator komputer untuk mengakses Citibank New York atau Mantus New York. Oleh karenanya, yang bersangkutan memegang password dengan kode tertentu. Pada tanggal 31 Desember 1986, yang bersangkutan bekerja sama dengan orang lain berhasil mengoperasikan komputer di sebuah hotel untuk melakukan transfer ke rekening bank tertentu, yaitu dengan menggunakan user ID dan password enter dengan melawan hukum. Proses tersebut dimulai dengan memerintahkan Citibank New York untuk mentransfer dana atau beban rekening BNI kepada rekening BNI di Mauritius. Dari sini kemudian yang bersangkutan mentransfer dana ke beberapa bank yang lain untuk keuntungan sendiri. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pada dasarnya kejahatan dilakukan dengan melalui komputer, telekomunikasi, dan informasi, baik berupa hardware, software, maupun firmware. Interaksi hukum yang terjadi melalui dunia virtual sesungguhnya interaksi sesama manusia dari dunia nyata. Apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui dunia virtual adalah perbuatan hukum yang dilakukan manusia dari dunia nyata. Namun karena peristiwanya berlangsung melalui dunia virtual, maka tidak sepenuhnya hukum yang berlaku di dunia nyata dapat digunakan. Dengan demikian, memerlukan hukum khusus yang disebut dengan cyber law. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul Analisa Bentuk-bentuk Kejahatan Komputer di Indonesia berdasarkan perundang-undangan saat ini. Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu, berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah apakah bentuk-bentuk kejahatan komputer di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi tingkat budaya, semakin tinggi pula tingkat kejahatan dalam bentuk sifat dan cara pelaksanaannya. Kejahatan dalam perspektif yuridis dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Sedangkan dalam arti sosiologis merupakan kejahatan yang dari segi yuridis bukan merupakan kejahatan. Artinya, perbuatan tersebut oleh negara tidak dipidana. Terdapat 7 unsur kejahatan yang saling bergantung dan mempengaruhi, yaitu
Yang pertama, harus terdapat akibat yang nyata atau kerugian. Kemudian kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana. Kemudian harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. Harus ada maksud jahat. Harus ada kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dan perbuatan. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang sengaja atas keinginan sendiri. Yang terakhir, harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Hukum pidana membedakan antara kejahatan dan tindak pidana. Kejahatan hanya merupakan tindak pidana apabila perilaku jahat tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana. Tindak pidana merupakan padanan istilah delik, yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Delik merupakan suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. Rumusan delik antara lain yaitu diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu terdapat undang-undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Akhir-akhir ini telah banyak bermunculan kejahatan-kejahatan komputer di Indonesia yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, pada 21 April 2008, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum. Selain pasal-pasal pidana, undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau e-commerce. UU ITE memuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Tegasnya, undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya. Tindak-tindak pidana komputer yang diatur oleh UU ITE adalah pornografi, yaitu pornografi pada umumnya dan pornografi pada anak, perjudian online, penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang bermuatan sara. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ditulis oleh Bersilia Tumanun. Latar belakangnya itu, saat ini komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data saja, namun telah menjadi senjata utama dalam melakukan kejahatan. Cybercrime itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya cybercrime itu sendiri adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, dan alat telekomunikasi lainnya. Kejahatan dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun cyberspace. Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam membuat berbagai macam regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari kejahatan komputer. Itu dibuktikan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, pembentukan badan khusus untuk menangani kejahatan tindak pidana khusus cyber atau dunia maya di Indonesia masih dalam proses perencanaan dan wacana. Rencana pembentukan badan khusus tersebut disambut dengan baik oleh pihak kepolisian. Dengan adanya badan khusus dalam menangani kasus-kasus kejahatan di dunia maya, diharapkan bisa mengurangi kejahatan tersebut di Indonesia yang mana semakin lama semakin tinggi ancamannya. Rumusan masalah,
yaitu bagaimana upaya penanggulangan kejahatan komputer dalam sistem elektronik menurut pasal 30 UU nomor 11 tahun 2008, dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dalam sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian keperpustakaan yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis, kemudian diperoleh melalui buku-buku serta perundang-undangan serta bahan tulisan lainnya. Pembahasan yang pertama yaitu penanggulangan kejahatan komputer dalam sistem elektronik berdasarkan pasal 30 UU nomor 11 tahun 2008. Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Akan tetapi dalam pengertian yang lebih sempit, peraturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan komputer didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Di dalam pasal 30 UU nomor 11 tahun 2008 diatur mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu akses ilegal. Cracking dan hacking merupakan bagian dari akses ilegal tersebut. Akses ilegal merupakan akses tanpa izin ke sistem komputer dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya. Hacking merupakan salah satu jenis dari kejahatan ini yang sangat sering terjadi. Akses ilegal sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu akses ilegal sebagai tindak kejahatan murni, akses ilegal sebagai tindak kejahatan abu-abu, akses ilegal yang menyerang individu, akses ilegal yang menyerang hak cipta atau hak milik, akses ilegal yang menyerang pemerintah. Peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi warga negara kian terbuka dengan begitu banyaknya aturan yang memberikan ruang bagi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengumpulkan dan membuka data-data pribadi warga negara. Situasi ini tergambar paling tidak ada dari banyaknya undang-undang di Indonesia yang materinya mengandung konten data pribadi, baik beraspek melindungi maupun sebaliknya memberi peluang pembukaan data. Sedikitnya ada 30 undang-undang di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan data pribadi. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sayangnya, ke-30 undang-undang tersebut overlapping satu sama lain. Pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, saat ini tengah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Proses persiapannya telah memasuki tahap harmonisasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Rencananya RUU ini akan didorong oleh pemerintah untuk menjadi prioritas program legislasi nasional. Yang kedua, faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan atau sistem elektronik, yaitu terbatasnya personel tenaga ahli, lemahnya pengawasan pemerintah, kendala prosedural hukum IITE. Selanjutnya itu jurnal ketiga dengan judul Perlindungan Data Elektronik dalam Formulasi Kebijakan Kriminal di Era Globalisasi, ditulis oleh Yasmina Rahmandasari Saragih dan Dudung Abdul Aziz. Pada pendahuluan, cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Kebutuhan akan teknologi informasi yang dapat diaplikasikan dengan jaringan internet dalam segala bidang telah menjadi sesuatu yang lumrah. Dalam hal tersebut, ditunjukkan dengan adanya pemanfaatan internet yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Era digital telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat mobile, broadband dan situs internet dan media sosial. Kemajuan teknologi juga menimbulkan ancaman serius bagi privasi pribadi dan keamanan informasi. Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang kini terjadi yaitu sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (eKTP) serta rencana kepolisian untuk membangun Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Perlu diketahui pula bahwa di dunia cybercrime mayoritas dilakukan suatu akses tidak sah terhadap sistem atau jaringan komputer sebagai langkah awal dari perbuatan yang mengarah pada bentuk-bentuk cybercrime lainnya. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal atau hukum pidana,
Sebenarnya Indonesia memiliki beberapa ketentuan undang-undang yang sekiranya dapat diterapkan terhadap kejahatan terhadap data elektronik yang telah digunakan aparat penegak hukum sebagai dasar penjerat pelakunya, seperti Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan perbarengan tindak pidana lain yang dilakukan pelaku kejahatan terhadap data elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan pustaka melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Hasil dan pembahasan. Pertama, perlindungan data elektronik sebagai suatu cybercrime di era globalisasi. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan cyberspace yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan cybercrime, internet fraud, dan lain-lain. Kejahatan cybercrime umumnya mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya. Terdapat 3 pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace. Pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial, budaya, dan etika, ketiga pendekatan hukum. Cybercrime dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas, yaitu kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran, data forgery, cyber espionage, sabotage and extortion, cyber espionage, cyber stalking, carding, hacking dan cracker, cyber squatting, anti-post squatting, hijacking, dan cyber terrorism. Kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum. Aktivitas kejahatan komputer dapat digolongkan menjadi 2 golongan, diantaranya penipuan terhadap data dan penipuan terhadap program. Data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik UU ITE dijadikan referensi utama untuk menjawab pertanyaan seputar perlindungan informasi atau data pribadi di internet. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi UU ITE mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi, penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 UU ITE dalam penjelasannya menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Saat ini belum adanya perhatian terhadap korban kejahatan di dalam masyarakat yang merupakan tanda belum adanya keadilan. Sebagai korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud berupa kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Korban lebih tepat mendapatkan restitusi dalam hal kejahatan di dunia cyber. Pelaku pencurian informasi pribadi dapat dikenakan sanksi pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
Yang kedua, formulasi kebijakan kriminal dalam upaya pelindungan data elektronik. Kebijakan penanggulangan cybercrime secara teknologi diungkapkan juga dalam International Information Industry Congress yang menyatakan the EIC recognizes that government action and international practice to harmonize laws and coordinate legal procedure are key in the fight against cybercrime, but warns that this should not be relied upon as the only instrument. Cybercrime is enabled by technology and requires a healthy reliance on the technology for its solution. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana, perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan kebijakan legislatif suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang akan datang, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan legislatif tersebut oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik, maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti. Itulah tadi review jurnal yang berkaitan dengan topik kejahatan elektronik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.